Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Sahara. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Deli Serdang. Salam guru penggerak. Bapak dan Ibu yang luar biasa, kali ini saya akan menjelaskan koneksi antara materi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai seorang guru, saya mengakui masih banyak kekurangan. Terbukti, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Saya masih fokus memberikan materi dengan mengejar target pembelajaran tanpa memperhatikan perasaan murid, kemampuan, dan bakatnya. Selain itu, saya juga mengharuskan semua murid untuk menguasai semua mata pelajaran dengan mendapatkan nilai KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Namun saya jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah berjalan. Saya berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya, tanpa melihat proses murid dalam belajar. Sehingga muncul pemikiran bahwa anak yang nilainya bagus dikatakan mampu mengikuti pembelajaran di kelas, dan anak yang nilainya rendah berarti tidak fokus saat menerima pelajaran dari saya. Hal ini membuat murid tertekan karena harus mendapat nilai akhir yang bagus dan kepercayaan diri yang menurun. Kurangnya kedekatan secara emosional dengan murid membuat seorang murid saya malah memilih tidak hadir saat ujian mid-semester hanya karena saya nasihati tanpa mengetahui faktor ketidakhadiran tersebut apa. Sehingga penanaman nilai-nilai karakter murid saya kurang terbangun dengan baik. Serta dalam pengondisian di kelas, saya masih menggunakan ancaman dan hukuman untuk membuat murid agar disiplin dalam pembelajaran dan tanggung jawabnya. Setelah mengikuti guru penggerak angkatan 7 ini, saya banyak belajar mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara garis besar, ada 3 yang akan saya jelaskan. 1. Pendidikan memerdekakan. 2. Pendidikan menuntun. 3. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki karakteristik bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak dipungkiri juga, anak-anak memiliki kekurangannya masing-masing. Namun saya yakin dan percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan mengekspor lebih jauh, maka potensi pada diri anak dapat muncul dan mencapai tingkat tertinggi. Pendidikan memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan membuat siswa belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Mereka mempunyai gaya belajar yang beraneka ragam seperti audio, visual, sampai pada kinestetik. Tugas guru untuk mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar anak yang beraneka ragam. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa, mengetahui hambatan, kemajuan dan tingkat perkembangan siswa dalam belajar. Selain itu, melakukan pendekatan dengan berbagai metode belajar variatif agar siswa senang, semangat, dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Pendidikan menuntun. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh anak. Pendidik juga bukan satu-satunya sumber belajar.
Memberikan berbagai materi kepada siswa tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat siswa dapat membuatnya tertekan dalam belajar. Guru harus mampu menuntun siswa sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh sebab itu, saya berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, apalagi pada tingkat sekolah dasar. Memang masanya anak untuk bermain dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Guru sebagai role model yang akan selalu dilihat dan ditiru oleh siswa, baik dari perkataan sampai pada perbuatan. Untuk itu, saya harus menjadi teladan baik bagi siswa dalam penanaman budi pekerti serta menjadi pendidik yang sesuai dengan 3 filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Kurso, dan Tutwuri Handayani, yang artinya di depan sebagai teladan, di tengah memberi semangat, di belakang sebagai contoh yang baik. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berusaha menjadi teladan bagi siswa, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Melakukan pendekatan secara emosional kepada siswa dengan saling berbagi cerita, motivasi kepada anak-anak. Mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi baik dengan orang tua. Memfasilitasi siswa dan mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minat. Yang saya dapat simpulkan dari koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. 2. Pendidikan harus menanamkan nilai moral budi pekerti yang baik. 3. Pendidikan sejatinya menghamba pada anak. Demikianlah paparan saya mengenai koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.